Salam, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam renungan malam kali ini dengan tema hati yang mengampuni dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tapak kita harus mampu mengampuni orang lain meskipun kadang-kadang kita yang benar. Hal ini menjadi sebuah pernyataan Tuhan Yesus dan dialah teladan bagi kita. Ketika Yesus disalibkan, justru di atas kayu salib dia berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maksudnya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Karena kematian Yesus di kayu salib sudah terlebih dahulu dinubuatkan. Yang pertama yaitu dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kemudian kitab Yesaya juga menubuatkan. Hal itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Apa yang mereka perbuat, mereka banyak tidak tahu. Dan Yesus berkata, ampunilah mereka. Kita sebagai orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya wajib mengampuni orang lain. Kita hidup di akhir zaman, di generasi akhir. Kenapa di generasi akhir, sudah terkasih? Karena di generasi inilah, di zaman ini, orang yang masih hidup, yang berumur 0 tahun sampai 80 tahun barangkali, dia melihat teknologi, dia melihat seluruh yang terjadi di era globalisasi saat ini dan seluruh rencana-rencana yang dilakukan oleh dunia. Tapi kita percaya, kita berlindung kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang mampu mengampuni orang lain, saudara terkasih, Tuhan pasti juga mengampuni dia. Sebab tidak ada tempat bagi orang yang tidak mampu mengampuni di surga. Tidak ada tempat. Maka malam hari ini sebelum Anda tidur, yuk berdoa kepada Tuhan. Sekiranya mungkin ada sesuatu yang tak bisa saudara lepaskan pengampunan, mari malam hari ini lepaskan pengampunan. Biarlah melalui darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di Kalvari, yang sudah menebus kita, kita juga mampu mengampuni orang lain dan melihat betapa besar pengampunan Tuhan bagi kita. Demikianlah kita mengampuni mereka. Apakah mereka mengasihi kita, mengutuki kita, semuanya kita tetap berdoa dan berkata, ampuni mereka. Nah, sudah terkasih, ada satu ilustrasi yang menarik tentang ketika seseorang rendam kacang hijau. Beberapa jam kemudian dia akan berubah menjadi kecambah atau yang sering disebut dengan toge. Oleh sebab itu, sudah terkasih, demikianlah mungkin seseorang yang tidak segera mengampuni orang lain, maka itu akan berakar hingga menghasilkan yang tidak baik. Maka marilah kita mengampuni supaya kita pun bisa tidur nyenyak. Tuhan Yesus memberkati.